Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinemasi Recap. Seperti biasa, komentar terpilih dari video Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @HeroRedOnly. Dia menulis, suka bet nonton Mimin, apalagi kalau ada film baru keluar. Nih, Mimin kasih satu lagi film baru yang pasti akan kalian suka. Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul Kraven the Hunter yang rilis pada tahun 2024 ini. Film ini bercerita mengenai asal-muasal Kraven, salah satu musuh Spider-Man yang sangat brutal. Film ini dibintangi oleh Aaron Taylor Johnson, Russell Crowe, dan Ariana DeBose. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Kraven the Hunter. Semoga. Pada suatu hari di Akademi Saint Michael, New York, dua orang kakak beradik yaitu Sergei dan saudaranya yang bernama Dmitri dijemput oleh ayah mereka yang bernama Nikolai. Nikolai mengajak mereka berdua untuk pergi karena ibu mereka sudah tiada. Nikolai memberitahu kalau ibu mereka meninggal karena bunuh diri di rumah sakit jiwa. Selama ini ibu mereka mengalami depresi yang parah. Bukannya membawa mereka menuju pemakaman, Nikolai malah mengajak mereka berdua untuk berburu. Karena menurutnya, orang yang bunuh diri adalah orang yang lemah dan tidak pantas mendapatkan penghormatan. Mendengar hal ini, Sergei yang marah tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa mengikuti kemauan ayahnya itu. Sementara itu, di Tanzania Utara, seorang gadis yang bernama Calypso sedang memainkan kartu tarot milik neneknya. Neneknya sendiri merupakan seorang ahli supranatural. Nenek menyuruh Calypso memilih 3 buah kartu. Setelah melihat kartu-kartu yang dipilih, nenek memberitahu kalau sebentar lagi Calypso akan mengalami kejadian yang tidak terduga. Nenek kemudian memberikan botol kecil berisi ramuan turun-menurun keluarga mereka. Ramuan itu mengandung sihir yang sangat kuat dan bisa menyembuhkan penyakit apapun. Nenek merasa kalau Calypso akan membutuhkan ramuan itu. Di tempat lain, Nikolai dan anak-anaknya ternyata datang ke Tanzania Utara untuk memburu seekor singa yang bernama Zar. Singa itu merupakan singa legenda karena sudah memakan puluhan korban jiwa. Nikolai berambisi untuk membunuh singa itu. Nikolai menganggap perburuan ini akan membuat kedua anaknya itu menjadi semakin tangguh dan berani. Keesokan harinya, Nikolai menembak salah satu rusa yang ada di sana. Nikolai kemudian memanggil Sergei untuk mendekati bangkai rusa. Nikolai menyuruh Sergei untuk tidak usah takut karena cepat atau lambat makhluk yang lemah akan bernasib sama seperti rusa ini. Di antara kedua anaknya ini, Sergei yang paling pemberani, sementara Dmitri terlihat jelas kalau dia ketakutan. Nikolai dan rombongannya kembali bergerak untuk mencari singa Zar. Di acara perburuan ini, seorang pria yang bernama Alexei mendekati Nikolai. Dia menawarkan kerjasama dengan Nikolai. Namun Nikolai menolaknya mentah-mentah. Nikolai tidak mau berbisnis dengan orang yang lemah. Beberapa saat kemudian, Sergei dan Dmitri yang lambat tertinggal dari rombongan. Tiba-tiba, singa Zar muncul di hadapan mereka berdua. Meskipun ketakutan, Sergei pun berusaha mengangkat senjatanya. Sergei menyuruh Dmitri untuk sembunyi di belakangnya. Secara aneh, di saat Sergei menatap kedua mata singa itu, Sergei bisa membuat singa itu menjadi tenang. Tiba-tiba dari belakang, Nikolai menembak singa itu. Hal itu membuat singa itu mengamuk dan menggigit Sergei. Sergei pun menyuruh Dmitri untuk kabur. Meskipun sudah ditembak beberapa kali, singa itu masih bisa pergi sambil membawa tubuh Sergei yang tak berdaya. Di tempat lain, Calypso sedang menemani orang tuanya memotret jerapah di alam terbuka. Tiba-tiba, Calypso seperti mendapatkan firasat untuk berjalan menuju semak-semak. Sesampainya di sana, Calypso melihat singa Zar yang meninggalkan tubuh Sergei di semak-semak begitu saja. Sebelum pergi, tetesan darah singa itu sempat mengenai luka di dada Sergei. Tanpa pikir panjang, Calypso langsung memberikan ramuan dari neneknya untuk menyelamatkan nyawa Sergei. Tiba-tiba, ramuan itu langsung bereaksi di dalam tubuh Sergei. Calypso kemudian berteriak meminta bala bantuan. Singkat cerita, Sergei dibawa menuju rumah sakit. Calypso tidak ikut, namun dia memberikan kartu tarot bergambar singa kepada Sergei. Setibanya di rumah sakit, para dokter panik karena detak jantung Sergei sudah tidak ada. Dia sudah tewas. Namun 3 menit kemudian, secara aneh, Sergei hidup kembali. Beberapa hari kemudian, setelah sadar, Sergei memandangi kartu tarot singa yang ditinggalkan untuknya.
Dokter pun memberitahu kalau kartu itu ditinggalkan oleh orang yang menyelamatkan nyawa Sergei. Dokter kemudian berkata, dengan luka separah itu seharusnya Sergei sudah mati. Para dokter tidak mengerti apa yang membuat Sergei bisa hidup kembali. Dimitri dan Nikolai kemudian datang. Bukannya menanyakan keadaan Sergei, Nikolai malah menyalahkan Sergei yang tidak langsung menembak singa Tsar saat berada di hadapannya. Nikolai lalu memberitahu dokter kalau dia akan membawa Sergei pulang meskipun keadaannya belum stabil. Sesampainya di rumah, Sergei menemukan surat yang ditinggalkan oleh ibunya. Di dalam surat itu, ibunya meminta Sergei untuk tidak menjadi seperti ayahnya. Selama ini Sergei sudah tahu kalau ayahnya adalah penjahat dan gembong narkoba kelas kakap. Nikolai kemudian memanggil Sergei. Nikolai memperlihatkan kepala singa Tsar yang terpajang di dinding. Nikolai telah berhasil membunuh hewan itu. Nikolai berkata kalau dia tahu Sergei adalah anak yang kuat, tidak seperti ibunya. Nikolai menyuruh Sergei tetap tinggal di Rusia, mempersiapkannya untuk meneruskan bisnis haram milik Nikolai. Sementara Dimitri akan dikirim kembali ke New York untuk melanjutkan sekolah. Sergei yang tidak ingin menjadi seperti ayahnya itu langsung pergi meninggalkan ayahnya begitu saja. Sergei berniat untuk kabur dari rumah. Di saat dia memasukkan barang-barang ke dalam tas, Sergei melihat bekas gigitan singa di bajunya. Tiba-tiba botol ramuan milik Calypso terjatuh. Sergei pun sadar kalau seseorang pasti telah memberikan ramuan itu kepadanya yang membuatnya bisa hidup kembali. Malam harinya, di saat Sergei akan kabur dengan memanjat atap, dia tergelincir dan terjatuh. Secara aneh, tubuh Sergei langsung refleks bisa mendarat dengan selamat. Dimitri kemudian muncul menghadang Sergei. Dimitri meminta Sergei untuk tidak meninggalkannya sendirian. Namun Sergei tidak bisa mengajak Dimitri karena Sergei tidak ingin Dimitri putus sekolah. Sergei pun berjanji kalau dia akan datang mengunjungi Dimitri di setiap hari ulang tahunnya. Sergei pun kemudian pergi. Di padang rumput, Sergei melihat kawanan banteng yang berlari ke arahnya. Sergei pun pasrah karena sudah terlambat untuk menghindar. Secara aneh, banteng-banteng itu melintas menghindarinya. Ternyata ada satu banteng yang berhenti di hadapan Sergei seolah-olah melindungi Sergei dari serudukan banteng yang lain. Setelah banteng-banteng itu pergi, Sergei pun melanjutkan perjalanan. Sergei kemudian memasuki rumah hutan peninggalan ibunya. Sergei akan tinggal di sini. Keesokan harinya, Sergei mulai menyadari kekuatan yang dia miliki. Dari bisa bergerak dengan sangat cepat hingga bisa melihat dari jarak jauh. Pada suatu hari, Sergei melihat perburuan ilegal yang mengincar tanduk banteng. Setelah didekati, Sergei pun sangat marah melihat mayat-mayat banteng tanpa tanduk dibiarkan tergeletak begitu saja. Dua pemburu kemudian muncul menyuruh Sergei untuk pergi. Sergei yang emosi langsung membunuh kedua orang itu dengan brutal. Sejak saat itu, Sergei memutuskan untuk memburu para pemburu ilegal dan orang-orang yang jahat. 16 tahun kemudian, Sergei yang sudah dewasa menyamar menjadi tahanan agar bisa masuk ke dalam penjara Rusia yang berada di Kutub Utara. Sergei kemudian sengaja membuat keributan dengan anggota mafia yang ada di sana, membuat dirinya dibawa menghadap seorang narapidana, pemimpin mafia yang bernama Semyon Chorny yang mengendalikan bisnis ilegal dari dalam penjara. Tanpa pikir panjang, Sergei langsung mengambil taring harimau dari kepala harimau yang ada di sana untuk membunuh Semyon dan anak buahnya. Sergei kemudian dengan lincah memanjat atap penjara untuk kabur. Sergei berhasil menghindari tembakan para penjaga, hingga akhirnya berhasil keluar dari penjara itu. Sergei kemudian berlari menembus badai dan kemudian masuk ke dalam sebuah pesawat yang sudah menunggunya. Singkat cerita, Sergei berjalan menuju markasnya yang ada di dalam hutan. Di tengah jalan, alarm di ponsel miliknya berbunyi, memberitahu kalau beberapa hari lagi adalah hari ulang tahun Dimitri. Sesampainya di dalam markasnya, Sergei pun langsung tepar. Keesokan harinya, Sergei menghadang rombongan pemburu tanduk banteng. Dengan susah payah, Sergei berusaha menghentikan para pemburu ilegal itu. Namun ada satu mobil yang berhasil lolos. Dengan penglihatannya yang tajam, Sergei melihat plat nomor mobil itu. Keesokan harinya, pemburu ilegal yang sebelumnya dihentikan oleh Sergei melapor kepada bosnya kalau aksi mereka diganggu oleh seseorang. Ternyata orang yang duduk di hadapannya adalah Sergei. Sergei berkata kalau dia telah membunuh si bos pemilik ruangan ini. Di sini, Sergei menemukan buku yang berisi daftar nama mafia yang menjual hasil buruan ilegal, narkoba, dan senjata. Sergei akan membunuh semua orang yang ada di dalam buku itu.
Sergei pun langsung membunuh pemburu ilegal yang ada di sini. Di tempat lain, Calypso yang sudah dewasa kini menjadi seorang pengacara. Dia mendapat kabar kalau sahabatnya dibunuh oleh anak buah Semyon Chorny saat sedang menyelidiki kasus yang dilakukan oleh Semyon. Setelah menghadiri pemakaman sahabatnya itu, tiba-tiba Sergei datang menemui Calypso untuk mengembalikan kartu miliknya. Sergei berterima kasih karena dulu Calypso menyelamatkan hidupnya. Calypso pun tidak menyangka Sergei bisa menemukannya di sini. Sergei kemudian berkata kalau dia sangat ahli dalam memburu orang. Sebagai ucapan terima kasihnya, Sergei memberitahu kalau dia sudah membunuh Semyon yang sebelumnya ada di dalam penjara di Kutub Utara. Awalnya Calypso tidak percaya ucapan Sergei. Namun malam harinya, Calypso melihat berita mengenai tewasnya Semyon dan beberapa gembong kriminal yang lain. Media pun menyebut orang yang melakukan aksi ini dengan julukan sang pemburu yang memburu para gembong kriminal. Keesokan harinya, Sergei kembali menemui Calypso. Sergei menunjukkan buku daftar nama-nama gembong kriminal. Sergei tahu kalau Calypso yang merupakan seorang pengacara terbaik memiliki koneksi kepada semua orang termasuk para gembong kriminal itu. Sergei mengajak Calypso untuk bekerja sama bersama-sama membantai para gembong kriminal itu. Mendengar hal ini, Calypso tidak langsung setuju. Dia akan memikirkannya lebih dulu. Sebelum pergi, Calypso berkata kalau apa yang dilakukan oleh Sergei itu bisa membahayakan orang-orang terdekatnya. Di tempat lain, Alexei kini menjadi salah satu pemimpin mafia gembong kriminal. Dia kini memiliki nama julukan Rhino. Asistennya yang bernama Bart kemudian datang memberitahu kalau Semyon telah dibunuh di dalam sel tahanan. Bart mengatakan cepat atau lambat, orang yang membunuh Semyon itu pasti akan datang mengincar mereka. Rhino kemudian mengajak Bart menemui 3 anak buah Semyon. Singkat cerita, Rhino dan Bart akhirnya berhadapan dengan 3 anak buah Semyon. Rhino berkata kalau dia akan mengambil alih semua bisnis milik Semyon. Dia menyuruh salah satu dari 3 orang itu untuk menjadi anak buahnya. 3 anak buah Semyon itu pun tertawa. Mereka meremehkan kemampuan Rhino. Rhino pun memperlihatkan alasan kenapa dia dipanggil Rhino. Dia lalu mencabut selang obat yang menempel di perutnya. Hal itu membuat kulit Rhino mulai mengeras seperti badak. Salah satu anak buah Semyon lalu menembak Rhino, namun sia-sia. Tubuh Rhino anti peluru. Rhino kemudian memasang kembali selang obatnya. Dari jauh, sniper Rhino membunuh salah satu anak buah Semyon. Satu orang yang ketakutan kemudian membunuh temannya sendiri. Orang itu bernama Kadir. Dia bersedia menjadi anak buah Rhino. Malam harinya, Kadir diundang Nikolai ke dalam klub milik Dimitri yang sedang bernyanyi sambil memainkan piano di atas panggung. Di sini, Nikolai mengajak Kadir untuk bekerja sama mengelola bisnis peninggalan Semyon. Tiba-tiba, sekelompok anak buah Rhino datang menembaki tempat ini. Nikolai menggunakan tubuh Kadir sebagai tameng. Dimitri yang ketakutan lalu bersembunyi di bawah piano. Pada akhirnya, Nikolai dan anak buahnya berhasil membunuh semua orang yang menyerang mereka. Nikolai lalu menyuruh Dimitri keluar. Nikolai marah melihat Dimitri yang pengecut dan hanya bisa bersembunyi. Di tempat lain, Bart melaporkan kalau mereka gagal membunuh Nikolai. Namun Rhino tidak terkejut karena Nikolai memang cukup tangguh, dia tidak akan mudah dikalahkan. Bart kemudian memberitahu kalau ada seseorang yang menyelipkan sebuah flash disk di pintu rumahnya. Mereka berdua pun menonton video yang ada di dalam flash disk itu. Ternyata itu adalah video rekaman di penjara Rusia tempat Semyon terbunuh. Rhino dan Bart pun akhirnya tahu kalau orang yang mendapat julukan sang pemburu yang beraksi mengincar para gembong kriminal ini ternyata adalah Sergei, anak Nikolai. Rhino lalu menyuruh Bart memberikan informasi ini kepada seorang pembunuh bayaran yang bernama Foreigner. Rhino tahu kalau orang terdekat Foreigner menjadi korban sang pemburu yang tidak lain tidak bukan adalah Sergei. Foreigner pasti sangat ingin balas dendam. Dan benar sekali, saat ini Foreigner sendiri tengah berada di penjara Rusia untuk menyelidiki siapa orang yang telah membunuh Semyon. Di saat seorang petugas mendatanginya, Foreigner membuka kacamatanya, membuat siapapun yang melihat kedua matanya itu menjadi diam seperti patung selama 3 detik. Foreigner pun dengan mudah membunuh petugas itu. Di tempat lain, Sergei menemui Dimitri karena ini adalah hari ulang tahun Dimitri. Dimitri kemudian mengajak Sergei makan malam di dalam klubnya. Dimitri lalu menceritakan peristiwa penyerangan kemarin. Dimitri berkata kalau dia ingin menjadi kuat agar tidak diremehkan lagi. Namun Sergei malah ingin Dimitri menjadi dirinya sendiri.
Sergei ingin Dmitri bangga dengan kemampuan yang saat ini dia miliki. Sergei tidak ingin Dmitri menjadi penjahat seperti ayah mereka. Tiba-tiba Nikolai datang menemui kedua anaknya itu. Nikolai pun mengajak mereka berdua bersulang untuk merayakan hari ulang tahun Dmitri. Nikolai meminta maaf kepada Sergei. Dia ingin Sergei tetap tinggal di sini bersamanya. Namun Sergei hanya diam saja. Sergei kemudian mengantar Dmitri yang mabuk berat ke apartemennya. Dmitri berkata kalau dia tahu alasan kenapa Sergei selalu mengunjunginya di hari ulang tahunnya. Sergei pasti merasa bersalah karena pergi meninggalkannya. Namun Dmitri sudah memaafkan Sergei. Dmitri kini sudah dewasa dan bisa menjaga dirinya sendiri. Malam harinya, Sergei merasa gelisah dan tidak bisa tidur karena mimpi buruk. Sergei pun bangkit dan pergi ke taman. Baru di sana dia bisa tidur dengan nyenyak. Keesokan harinya, di saat Sergei kembali ke apartemen Dmitri, dia melihat ruangan sudah berantakan. Sergei kemudian melihat Dmitri dibawa masuk ke dalam mobil van hitam. Sergei melihat rokok orang yang menculik Dmitri. Sergei pun langsung berlari mengejar mobil itu. Sergei kemudian melompat ke atas mobil itu. Sergei berusaha menghancurkan kaca mobil, namun gagal karena menggunakan kaca anti peluru. Sergei lalu melihat Dmitri yang pingsan di dalam mobil. Sergei lalu menghancurkan pintu mobil itu. Di saat dia akan masuk, mobil itu sengaja menabrak mobil lain membuat Sergei terlempar. Sergei pun kembali berlari mengejar mobil itu hingga sampai di dermaga. Orang-orang yang menculik Dmitri lalu membawa Dmitri masuk ke dalam helikopter. Sergei pun melemparkan jaring ke arah helikopter itu untuk menahannya. Dengan susah payah, Sergei bergelantungan di tali itu. Namun Sergei akhirnya terbentur tiang. Dia pun gagal menyelamatkan Dmitri. Sergei kemudian menemui Calypso di dalam kantornya. Dia meminta bantuan Calypso untuk melacak tempat persembunyian orang yang menculik Dmitri. Sergei memberikan ciri-ciri penculik Dmitri. Sergei juga memberitahu kalau penculik itu menghisap rokok buatan Turki. Ada kemungkinan orang-orang yang menculik Dmitri berasal dari Turki. Calypso pun berkata kalau dia akan menghubungi informannya untuk mencari tahu siapa pelakunya. Keesokan harinya, Sergei menemui Nikolai di rumahnya. Nikolai lalu memperlihatkan jari manis Dmitri yang terpotong yang dikirim oleh si penculik. Si penculik itu meminta tebusan $2 juta dalam 2 hari. Jika tidak, mereka akan membunuh Dmitri. Sergei pun menyuruh Nikolai untuk memberikan uang tebusan itu. Namun Nikolai menolak karena di dalam bisnis ini, jika dia memberikan uang tebusan, itu artinya dia akan dianggap lemah. Lagi pula, jika Nikolai membayar tebusan itu, Dmitri tetap akan dibunuh. Nikolai malah menyalahkan Sergei yang tidak pernah berada di sisi saudaranya itu, membuatnya menjadi lemah. Malam harinya, Calypso menemui informannya. Dia akhirnya mendapatkan identitas penculik Dmitri dari orang itu. Orang yang menculik Dmitri bernama Omer. Dia adalah mantan tentara Turki. Mereka bersembunyi di dalam biara kosong di Turki Utara. Setelah mendapatkan informasi itu, Calypso pun pergi dan memberitahu Sergei. Ternyata informan yang tadi adalah orang suruhan Foreigner. Ternyata dalang penculikan Dmitri adalah Foreigner dan Rhino. Mereka sengaja menjebak Sergei. Setelah mendapatkan informasi pelaku penculikan, Sergei langsung terbang menuju Turki. Singkat cerita, sesampainya di markas musuh, Sergei melumpuhkan musuh-musuh yang ada di sana dengan panah beracun. Mendengar ada suara aneh, Omer pun menyuruh anak buahnya untuk bersiap. Dengan lincah, Sergei berhasil menghindari tembakan-tembakan musuh. Dia kemudian mencekik Omer di pinggir jendela. Sergei bertanya, di mana adiknya berada saat ini. Namun Omer hanya diam saja. Tiba-tiba 2 orang sniper yang bersembunyi di hutan menembak bangunan itu dengan bazooka. Sergei dan Omer pun terjatuh akibat ledakan. Di bawah, Sergei kembali bertanya kepada Omer yang sudah tidak berdaya, siapa dalang di balik semua ini. Omer pun menyebut kalau bosnya bernama Rhino. Tiba-tiba puing-puing bangunan kembali jatuh dan menimpa Sergei. Beberapa saat kemudian, Foreigner datang dan meneliti anak panah beracun yang digunakan Sergei. Sementara itu, di tempat lain, Dmitri ternyata ada di dalam markas Rhino. Dmitri bertanya pada Rhino apakah ayahnya akan menebusnya atau tidak. Rhino pun menjawab kalau Nikolai tidak mungkin mengeluarkan uang untuk menyelamatkan orang lemah seperti Dmitri. Mendengar hal ini, meskipun kecewa, Dmitri pun paham akan hal itu. Rhino pun memberitahu kalau tujuan utamanya menculik Dmitri adalah untuk menjebak Sergei. Dmitri pun terkejut, kenapa Rhino ingin menjebak Sergei? Rhino kemudian menunjukkan video Sergei. Dmitri pun syok mengetahui kalau Sergei sebenarnya adalah sang pemburu yang paling ditakuti oleh para gembong penjahat.
Di tempat lain, Sergei yang berhasil selamat langsung menelpon Calypso. Dia memberitahu Calypso kalau semua ini adalah jebakan. Calypso pun melihat ada 5 orang mencurigakan masuk ke dalam kantornya. Sergei pun menyuruh Calypso untuk pergi ke suatu tempat. Nanti Sergei akan menemuinya di sana. Di tempat lain, Rhino memberitahu Dimitri kalau mereka berdua memiliki kesamaan, yaitu sama-sama selalu diremehkan. Namun sekarang tidak ada lagi yang berani meremehkannya setelah Rhino berobat ke seorang dokter sekaligus ilmuwan yang ada di New York yang bernama Miles Warren yang telah merubahnya. Selain menyembuhkan semua penyakit yang diderita oleh Rhino, orang itu juga merubah Rhino menjadi lebih kuat dari manusia biasa. Rhino lalu mengajak Dimitri untuk bekerja sama mengambil alih bisnis Nikolai. Dimitri pun langsung menolaknya. Meskipun selama ini dia selalu diremehkan, namun Dimitri tidak akan mengkhianati keluarganya sendiri. Rhino yang marah berniat membunuh Dimitri, namun Bert mencegahnya. Mereka masih membutuhkan Dimitri karena ternyata Sergei masih hidup. Tiba-tiba Foreigner datang, memberitahu Rhino kalau dia tahu di mana tempat persembunyian Sergei. Foreigner menunjukkan tanaman beracun, bahan racun yang digunakan oleh Sergei. Tanaman itu hanya tumbuh di wilayah Siberia. Foreigner yakin Sergei ada di sana. Di hutan Siberia, Sergei menemui Calypso dan membawanya menuju ke dalam markasnya. Di sini Calypso melihat beberapa ramuan tanaman dan berbagai macam senjata. Sergei pun berkata kalau selama ini dia berusaha mencari tahu isi ramuan yang dahulu Calypso berikan kepadanya saat dia diterkam singa. Calypso pun berkata kalau itu adalah ramuan peninggalan neneknya. Calypso mengaku kalau dia juga tidak tahu apa isinya karena neneknya sudah lama meninggal. Sergei pun bertanya apakah Calypso masih memiliki ramuan itu. Calypso menjawab kalau dia sudah tidak punya lagi. Di luar, ternyata Rhino dan yang lainnya sudah sampai di hutan Siberia untuk mengincar Sergei. Foreigner sudah menyiapkan senjata khusus berupa anak panah beracun untuk membunuh Sergei. Rhino kemudian menyuruh Dimitri menelpon Sergei. Setelah telepon diangkat, Rhino mengajak Sergei untuk bekerja sama mengambil alih semua bisnis ayahnya. Namun Sergei menolak karena dia tidak ingin menjadi seperti ayahnya. Rhino pun berkata kalau dia terpaksa harus membunuh Sergei. Rhino langsung memerintahkan anak buahnya untuk berpencar memburu Sergei. Tiba-tiba muncul macan tutul yang menyerang mereka. Dimitri pun memanfaatkan hal ini untuk kabur. Di dalam hutan, Sergei menyerang anak buah Rhino satu persatu. Sergei menggunakan jebakan yang mereka bawa untuk menyerang mereka sendiri. Rhino kemudian memanggil pesawat untuk mengebom hutan itu. Dengan lincah, Sergei berhasil menghindari serangan bom itu. Foreigner kemudian menembakkan anak panah beracunnya hingga mengenai Sergei. Sergei pun mulai berhalusinasi. Dia melihat bayangan makhluk yang paling ditakutinya, yaitu laba-laba. Sergei yang marah berniat menyerang Foreigner, namun itu hanya halusinasinya saja. Karena Sergei sudah mulai tak sadarkan diri, Foreigner pun bisa menghajarnya dengan mudah. Sebelum menembak Sergei, Foreigner menyuruh Bert untuk mencari Dimitri yang kabur. Setelah Bert dan yang lain pergi, tiba-tiba Calypso memanah Foreigner hingga tewas. Bert dan anak buahnya pun mengira Foreigner telah berhasil membunuh Sergei. Calypso ternyata masih memiliki ramuan ajaib peninggalan neneknya. Dia pun kembali meminumkan ramuan itu kepada Sergei. Di tempat lain, Bert akhirnya berhasil menangkap Dimitri. Bert juga melaporkan kalau Sergei sudah mati. Mendengar hal ini, Rhino pun kembali membawa Dimitri. Siapa tahu Nikolai mau menebusnya karena sekarang anaknya tinggal satu. Di tengah jalan, Rhino dan Dimitri melihat sekawanan banteng yang datang. Dimitri pun langsung mengencangkan sabuk pengaman, sementara Rhino melepaskan selang obat merubahnya menjadi monster badak. Banteng-banteng itu mulai menerjang rombongan Rhino dan anak buahnya. Sergei kemudian datang. Rhino pun akhirnya berhadapan langsung dengan Sergei. Rhino yang sangat kuat bisa menggulingkan truk yang menghantamnya hingga terjadi tabrakan beruntun. Bert pun terlempar dan langsung dihajar oleh banteng. Rhino dan Sergei pun bertarung dengan sengit. Sergei menyerang dengan pisau namun sia-sia. Sergei pun kewalahan melawan Rhino yang sangat kuat. Di saat Sergei tercekik, dia melihat lubang di perut Rhino. Sergei pun langsung menancapkan besi di lubang itu, membuat Rhino kesakitan. Sergei kemudian mengambil tali dan mengikat tubuh Rhino. Sergei melemparkan ujung tali ke arah para banteng. Rhino pun tertarik dan dilindas oleh sekumpulan banteng hingga sekarat. Sergei kemudian bertanya siapa orang yang memberitahu Rhino kalau Sergei adalah sang pemburu yang membunuh gembong-gembong penjahat. Rhino pun menjawab, justru orang terdekat Sergei lah yang telah mengiriminya rekaman video yang mengungkap identitas Sergei.
Dimitri kemudian datang berniat membunuh Rhino, namun Sergei melarang adiknya melakukan hal itu. Dia tidak ingin Dimitri menjadi pembunuh. Rhino pun akhirnya mati karena terluka parah. Beberapa bulan kemudian, Sergei mendatangi ayahnya yang sedang berburu di tengah hutan sendirian. Sergei bertanya, apakah benar Nikolai yang mengirim video yang mengungkapkan identitasnya kepada Rhino? Nikolai pun tidak menyangkalnya. Nikolai mengaku kalau semua itu dia lakukan untuk menyingkirkan Rhino. Meskipun Dimitri akan menjadi tumbalnya, namun Nikolai yakin kalau Sergei pasti akan melakukan apapun untuk menyelamatkan Dimitri. Nikolai senang rencananya berjalan dengan lancar. Karena merasa dimanfaatkan, Sergei pun menjadi emosi. Sergei kemudian pergi meninggalkan Nikolai begitu saja. Tiba-tiba muncul beruang besar yang menyerang Nikolai. Sergei pun membiarkan beruang itu membunuh Nikolai. Bahkan Sergei sengaja mengosongkan semua peluru di senjata milik Nikolai. Singkat cerita, Sergei kembali menemui Dimitri untuk merayakan hari ulang tahunnya. Dimitri pun menceritakan kalau dia sudah menemui seorang dokter di New York yang telah mengubahnya. Kini Dimitri tidak akan diremehkan lagi. Tiba-tiba dua orang anggota mafia datang melaporkan sesuatu kepada Dimitri. Sergei pun terkejut karena sekarang Dimitri meneruskan bisnis ayah mereka. Sergei pun berkata kalau dia tidak ingin Dimitri menjadi seperti ayah mereka. Dimitri menjawab kalau Sergei adalah orang yang munafik. Sergei sendiri sangat mirip dengan ayah mereka. Bahkan menurut Dimitri, Sergei lebih buruk. Dimitri berkata kalau dia sudah tahu kalau Sergei lah yang telah membunuh ayah mereka. Dimitri kemudian pergi. Sergei pun mengejar Dimitri. Sergei terkejut melihat wajah Dimitri bisa berubah-ubah. Dimitri kini bisa merubah wujudnya sesuka hati. Kini Dimitri bukan orang yang lemah lagi. Dia yang akan meneruskan bisnis ayahnya dan bahkan jauh lebih besar lagi. Dan berakhirlah alur cerita film Kraven the Hunter ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan suka bengong sendirian kalau tidak mau dicaplok singa. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.